Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Ponorogo bersama saya Pak Ahmad Solikin dalam pembelajaran IPS kelas 7 semester 2. Sebelumnya marilah kita berdoa sejenak untuk kita bisa pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya, apa kabar kalian? Nah, kita bertemu kembali setelah minggu yang lalu. Kita melaksanakan penilaian tengah semester. Saya harapkan semua sudah mengerjakan PTS. Kalau yang belum mengerjakan PTS, untuk bisa membuka link yang sudah ada. Kalau belum tahu bisa tanya ke wali kelas masing-masing. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pokok, yaitu peranan iptek dalam kehidupan ekonomi. Ya. Peranan iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan ekonomi. Ini materinya masih tema aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui, yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ya, peran iptek. Ya, menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ya, sebelum kita sampai ke peran, ini terlebih dahulu ada pengertian, nanti ada dampak positif maupun negatif dan perannya bagaimana. Oke, kita ke slide berikutnya. Ya, ini sedikit Pak Guru sajikan gambar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, di situ ada beberapa, ada komputer, ya, komputer, kemudian ada handphone, ada handycam dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah salah satu dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu hanya sedikit gambaran tentang kemajuan iptek. Slide berikutnya, ya, ini ada penjelasan berkaitan dengan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada 4 poin. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan manusia ini tentunya ada alat-alat pemuas kebutuhan. Ya, alat pemuas kebutuhan itu
harus ada faktor-faktor produksinya. Nah, faktor produksi itu dibuat atau direncanakan, dirancang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sedangkan iptek itu sendiri adalah hasil kebudayaan manusia. Ya, berarti hasil pemikiran manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Jadi iptek ini diciptakan oleh manusia untuk memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Nah, aktivitas manusia itu dalam kegiatan ekonomi itu ya adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Yang berikutnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dalam masyarakat ini merupakan faktor utama penyebab dari modernisasi. Nah, jadi antara iptek dan modernisasi ini sangat berkaitan erat. Ya, adanya perubahan masyarakat ini akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, disebutkan bahwa modernisasi bisa juga diartikan sebagai suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Ya, dari itu peran dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkaitan erat dengan modernisasi, perkembangan ke arah yang lebih baik. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang melakukan kegiatan ekonomi ini harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita bisa mudah ya memperoleh kemudahan dalam melakukan aktivitas. Kita bisa menciptakan sendiri atau kita tinggal memakai hasil karya orang lain, yang tentunya hal ini bisa kita lakukan dalam aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, slide berikutnya ini dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Ya, ini misalnya bagaimana mengurangi permasalahan, ya, mengurangi permasalahan ekonomi yang disebutkan bahwa kelangkaan, ya, diharapkan dengan adanya perkembangan iptek ini permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia ini dapat terpecahkan. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Ya, sebagai contoh, ini dalam misalnya memproduksi barang dengan teknologi mesin, ini akan lebih cepat dan mudah. Kemudian dalam konsumsi juga kita bisa mencari barang yang kita butuhkan lewat teknologi berupa internet, yang kemudian barang kita dapat lebih cepat dan mudah, ya, tinggal duduk, browsing, cari barang,
kemudian dapat dan dibeli lewat aplikasi. Yang berikutnya dapat mempermudah untuk memperluas informasi, ya, artinya maksudnya ini mempermudah mendapatkan informasi, ya, berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Misalnya suatu perusahaan ingin mencari bahan baku, mencari tenaga kerja, mencari daerah pemasaran dan lain sebagainya. Ini dengan teknologi informasi bisa didapat dengan mudah. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Ya, kita bisa lewat HP Android, kita bisa mendapatkan wawasan yang sangat luas, ya, dunia dalam genggaman kita kalau kita mempunyai HP Android, misalnya seperti itu. Ini dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Slide berikutnya, ini dampak negatif. Selain positifnya banyak, negatifnya juga ada. Tentunya kita harus bisa memilih mana perkembangan iptek yang baik, kemudian yang negatif kita harus bisa memilihnya. Sebagai contoh, ini dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama adalah mempengaruhi pola pikir masyarakat. Yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet bersifat atau berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Sebagai contoh, misalnya kamu mengetahui informasi tentang tawuran atau mungkin perkelahian antar pelajar dan tindak-tindak kriminal yang lain, kamu bisa peroleh dari internet, yang kemudian kamu setelah tahu kemudian kamu ingin mengikuti apa yang mereka lakukan. Ini bisa mempengaruhi pola pikir, ya. Misalnya tuh kamu menonton sinetron yang isinya ya berbagai macam trik kehidupan, akal licik dan lain sebagainya, kamu mungkin bisa meniru atau masyarakat terpengaruh oleh adanya tontonan di televisi. Oke, yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, ini polusinya semakin banyak. Misalnya kendaraan bermotor, itu sebagai contoh perkembangan iptek. Semakin banyak kendaraan bermotor, maka pencemarannya juga semakin bertambah. Ya, sekarang kita bisa lihat bagaimana jumlah kendaraan bermotor di jalan raya begitu luar biasa, saking banyaknya, ya. Ini menyebabkan polusi. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, ini kamu saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Nah, HP-nya yang kamu gunakan itu untuk kegiatan pembelajaran atau hanya untuk hiburan atau permainan. Ya, harusnya untuk menghemat kuota dan memperbanyak
memperpanjang umur HP ya, itu sebaiknya HP digunakan untuk hal-hal yang penting saja. Ya, kalau hiburan itu bisa keluar rumah ya, keluar rumah HP ditinggalkan di rumah. Ya, kemudian kamu cari hiburan di luar rumah seperti jalan-jalan atau datang ke tempat-tempat objek wisata tanpa membawa HP ya, HP ditinggal di rumah. Ini untuk memperpanjang usia HP dan menghemat kuota. Itu caranya seperti itu. Jangan kamu hiburan terus di kamar. Ya, kalau hiburannya di kamar ya berarti kamu hiburannya lewat HP. Ya, ini akan berpengaruh pada umur HP itu dan kuota kamu boros. Ya, ini mungkin bisa kamu lakukan, saran dari Pak Guru. Kalau ingin hiburan ya keluar rumah, HP ditinggal di rumah. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya kerusakan lingkungan akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan. Ya, sekarang dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya menghasilkan limbah yang banyak. Tentunya limbah itu yang seharusnya diolah baru dibuang, tapi ada kala perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Yaitu berkaitan dengan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, slide berikutnya. Ya, ini peran iptek. Sekarang fokus ke tujuan pembelajarannya, yaitu peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ya, seperti kalian sudah ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, saya ulangi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengenai pengertiannya tentunya sudah. Yang intinya kalau produksi itu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Nah, dalam menghasilkan barang itu butuh yang namanya mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Ya, semua itu butuh yang namanya peran dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya dalam membuat mesin-mesin produksi itu butuh kemajuan ilmu pengetahuan. Bahan bakunya, kemudian bahan penolong. Ya, misalnya dalam produksi pakaian ini ada butuh mesin pemintal kapas, kemudian bahan bakunya berupa kapas, bahan penolongnya ada misalnya pewarna ya, pewarna kain. Ini semuanya butuh kemajuan iptek. Itu bukti dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kegiatan distribusi, yang intinya adalah kegiatan menyalurkan barang. Ya, peran iptek ini memperlancar distribusi barang. Ya, dengan diciptakannya kendaraan yang di darat ada truk kontainer besar, yang di laut ada kapal feri.
yang bisa memuat barang dalam jumlah besar, sehingga distribusi barang bisa cepat sampai ke tangan konsumen, ya, memperlancar dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, kegiatan memakai atau menggunakan barang. Ini dengan iptek memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Tadi sudah di awal saya sebutkan, tinggal duduk menggunakan HP Android, browsing mencari barang yang diinginkan, kemudian kita bisa dengan cepat menemukan barang yang kita butuhkan. Oke, itu saya kira peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Oke, ini ada sekilas tentang ya, coba kamu renungkan. Perkembangan iptek sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya, tadi ya, salah satunya dan yang negatif adalah kalau perilaku yang jelek ini mempengaruhi perilaku manusia atau masyarakat. Tentunya masyarakat mampu memilih dan memilah teknologi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan demi kepentingan pribadi. Tanggung jawab sebagai umat manusia untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik demi kelestarian sumber daya alam. Ya, bagaimana dengan kalian? Tentunya kalian adalah bagian dari masyarakat yang diharapkan menjadi warga negara yang baik. Meskipun kita menggunakan iptek, harus bisa secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, misalnya dalam eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam itu tidak boleh berlebihan. Meskipun ada teknologi yang bisa mengambil sumber daya alam secara maksimal, tetapi ya tidak boleh berlebihan. Kita harus bijak dan bertanggung jawab. Ya, demikian. Tentunya dengan perkembangan iptek, kita perilakunya tetap baik, jangan terpengaruh oleh perilaku yang negatif yang ada di sekitar kita. Ya, ini terakhir Pak Guru sajikan latihan soal. Ada 5. Yang pertama tentang pengertian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah ada, kamu tinggal nanti diputar kembali slide-nya. Kemudian yang kedua, sebutkan dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sudah ada. Yang ketiga, berikan contoh dampak negatif perkembangan iptek yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Ya, ini kamu harus memberikan contoh perkembangan iptek yang mempengaruhi pola pikir. Ya.
mungkin menjadi boros, menjadi malas. Itu contohnya apa ya. Yang keempat, berikan contoh perkembangan iptek yang menunjang kegiatan produksi. Ya, misalnya alat apa digunakan untuk produksi apa. Ini dijelaskan contoh alatnya ya. Dalam kegiatan produksi ini ada butuh alat ya. Ini sebagai contoh alatnya apa untuk produksi apa. Yang kelima, bagaimana sikap kalian terhadap modernisasi yang saya sebutkan tadi. Modernisasi itu sama dengan perkembangan iptek ya. Salah satu faktor terjadinya modernisasi adalah perkembangan iptek. Ya, bagaimana sikap kalian terhadap modernisasi dan upaya kalian lakukan agar kalian bisa mengendalikan modernisasi tersebut. Ya, tentunya kemajuan apa, sebutkan dan bagaimana kamu mengendalikannya. Ya, saya kira itu pembelajaran kali ini untuk memahami materi tentang pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini halaman 172 sampai dengan halaman 174 buku IPS kelas 7 kurikulum 2013. Ya, itu pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.